jadi PRT juga. Pernah jadi PRT juga. Pernah kesini itu sebenarnya itu lari dari udah nggak mau kerja. Dulu kan ada penyalur tenaga kerja ya. Aku disalurkan untuk kerja, cuma kerjanya nggak betah. Sehari seminggu kalau nggak salah. Aku nggak nyaman, aku lari bukan lari keluar. Terus ya udah kamu di sini aja dulu, di jembatan yang kebakar itu apa ya, jembatan 5 apa ya, dulu banget jembatan 5 yang di bawah rumah-rumah kecil-kecil di bawah jembatan 5 kalau nggak salah, sebelum kebakaran. Nah aku di situ terus ditanya-tanya sama, karena ada RT-nya juga kan, ada preman-premannya juga gitu. Nama saya Iwan, asalnya dari Majendang Cilacap, terus berhijrah ke Bogor, ikut paman dari 2008 dan sampai sekarang. Emang dari kecil aku udah dituntut kerja ya, bukan dituntut kerja, tapi harus cari uang karena permasalahan ekonomi juga kan. Jadi saya ke Jakarta itu berapa kali ya? Hampir 4 kali, mulai dari OB, terus konveksi kayak gitu, terus pernah jadi PRT juga. Pernah kesini itu sebenarnya itu lari dari udah nggak mau kerja. Dulu kan ada penyalur tenaga kerja ya. Aku disalurkan untuk kerja, cuma kerjanya nggak betah. Sehari seminggu kalau nggak salah. Aku nggak nyaman, aku lari bukan lari keluar. Terus ya udah kamu di sini aja dulu, di jembatan yang kebakar itu apa ya, jembatan 5 apa ya, dulu banget jembatan 5 yang di bawah rumah-rumah kecil-kecil di bawah jembatan 5 kalau nggak salah, sebelum kebakaran. Nah aku di situ terus ditanya-tanya sama, karena ada RT-nya juga kan, ada preman-premannya juga gitu. Nah udah, kalau kamu nggak punya kerja, singkat cerita, kalau kamu nggak punya kerja, ikut sama ya aja kayak gitu. Ikut kemana? Kerja apa? Ya di pinggir jalan katanya, suruh minta-minta, serius, suruh minta-minta. Terus malamnya ya udah ikut saya aja ke sini. Kemana? Diojakin, pokoknya nggak bener ya. Aku ketakutan, aku mau pulang nggak punya uang, aku jual apa ya, jual tiker kalau nggak salah, itu 35.000, yang tadinya kan aku dikontrakin di cuma 2x2, aku jual ke Pak RT, aku jual ini, nggak punya uang, mau kemana, mau pulang kemana, ke Bogor. Nggak ke Bogor itu nggak direncanakan, karena sebelumnya kata paman, udah di sini aja kerja sama paman, kerja seadanya gitu, yang penting makan. Aku dulu nggak mau, karena kan aku pengen punya uang gitu. Akhirnya itu kepepet, aku lari lah ke Bogor, sini ke paman. Ya udah kerja di paman, sini ceritanya kesini, ya udah kerja di sini dari dulu juga kan, paman bilang, karena ayahku udah meninggal kan, terus kerja di sini ikut paman sekerjanya apa aja kayak gitu. Kebetulan paman kan lagi rame-ramenya media tanam tuh untuk supplier. Perusahaan besar, ya udah kerja di situ sama paman. 2008 sini kerja 8 bulan kerja di paman. Akhirnya ada perusahaan Godong Ijo yang kita biasanya supply media ke Godong Ijo, nursery di Sawangan, bukan nursery di Ciapus. Paman nanti kalau misalkan udah buka, aku pengen masuk ya ke situ. Kebetulan kan paman dekat dengan Pak Chandra, terus udah tahu gitu kan. Ya udah nanti kita ngomong ke Pak Chandra kayak gitu. Nah, ngomonglah ke Pak Chandra. Sebelumnya ke Pak Chandra itu ke Pak Ulih dulu yang megang, yang jadi tangan kanannya Pak Chandra di sini, sesepuh juga, apa ya, senior lah, dari 82 dia udah main tanaman. Nah akhirnya jadi tangan kanannya Pak Chandra, jadi kepercayaan Pak Chandra untuk tanamannya Pak Chandra yang ada di Ciapus, kayak gitu. Jadi kerja aku udah bolak-balik kerja, jadi kerja apa aja. Dan pengen ke Jakarta? Ya ke Jakarta enggak. Awalnya gengsi gitu ya? Iya, pengen sendiri. Aku pengen nunjukin ke orang tua bahwa aku bisa cari uang gitu kan. Masih on banget. Jadi lewat penyalur kerja? Iya, ke Jakarta. Ternyata ditempatin di pembantu rumah tangga tapi nggak cocok.
Ya jadinya aku nggak cocok, akhirnya pulang. Terus bolak-balik lah ke Jakarta, jadi OB, jadi jualan juga, jualan baju di Tanah Abang dulu pernah, sempat juga. Di situ dikasih kepercayaan untuk megang satu kios, cuma waktu itu capek, hampir tiap pagi berangkat, terus malam datang, pagi berangkat, gitu capek, jadi aku pulang. Sering lah, banyak pengalaman kerja yang kayak gitu. Terus sempat ngontrak di Jakarta itu. Iya. Jadi setelah nggak kerja jadi PRT, sementara dikontakkan belum balik ke Bogor nih. Nah akhirnya ketemu yang tadi teman-teman atau preman yang iya kerja itu di jalan. itu terakhir aku ke Jakarta itu. Akhirnya aku ketakutan dan aku suruh ngamen. Aku kan kaget juga kan, masa aku ngamen? Ya Allah, aku nggak berani, suruh minta-minta katanya, minta-minta. Iya suruh minta-minta kayak gitu kan, kayak di pinggir jalan gitu dulu kan banyak gitu ya. Akhirnya ketakutan, larilah ke sini sampai sekarang. Singkat cerita, aku 8 bulan kerja di Paman, terus setelah itu dipanggil lah Pak Chandra. Kata Pak Chandra, anak Pak Sueb yang mau kerja kayak gitu. Bukan, ini ponakan. Nah, aku dipanggil ke sana, ke kantor dengan syarat berkelakuan baik. Saya kata Pak Chandra, saya tidak butuh. Banyak yang ngelamar itu, banyak katanya. Ada yang berpendidikan tinggi ya, pokoknya kayak gitu. Aku nggak punya pendidikan, aku punya kejujuran dan kemauan untuk cari uang dengan cara halal kayak gitu. Punya kebaikan aja kayak gitu doang. Aku modal kebaikan. Ya udah diterima lah sama Pak Chandra, suruh kerja di situ di rumah Paman. Kata Pak Chandra sama Pak Uli, bisa nggak di sini, karena di sini nggak ada yang jagain katanya kayak gitu. Tempatnya kan luas, 1 hektar itu ada mes. Ya udah aku tidur di situ sampai 2018 aku udah bosan sih, dibilang bosan enggak juga, cuma udah pengen mandiri gitu, dan punya suasana baru. Dan ada permasalahan juga dengan internal kayak gitu. Aku baik-baik sama Pak Chandra karena aku kesini, saya datang ke sini baik-baik, cari ke Bapak baik-baik gitu. Jadi keluar juga pengen baik-baik. Ya udah Pak Chandra sampai aku keluar sampai support. Sampai sekarang masih support. Sama sekali nggak ada. Aku semua otodidak. Cuma dari kecil udah hobi tanaman. Suka nanam sama ibu, sampai keinget harus mencuri karena pengen tanaman. Anak kecil. Iya, sampai mencuri di tetangga kayak gitu. Pagi-pagi ngambil metik kayak itu. Kayak gitu. Emang dari kecil suka tanaman. Baru belajar di Paman. Nah, masuk ke Paman itu pas waktu anthurium booming. Itu yang anthurium apa namanya? Yang hukeri kayak gitu booming. Dari situ belajar. Aku di situ nggak cuma karena kan nggak punya pengalaman dan belum ahli di tanaman. Ya disuruhnya paling nyiram, repoting tanaman, stek kayak gitu aja, terus aja kayak gitu. Cuman dari situ bisa belajar stek tanaman A itu harus begini, harus tanaman B itu begini, terus cara penyiramannya harus sering atau enggak kayak gitu aja. Ini jenis tanaman baru, ini jenis tanaman ini mahal murah kayak gitu. Ini bagus diperbanyak atau enggak kayak gitu. Dari situ terus belajar. Pas di Ciapus Plumelia, karena dulu kan masih belum ada sosial media untuk jualan ya, aku punya inisiatif bikin Facebook waktu itu. Dari situ ya aku otodidak foto-foto kayak gitu, posting. Aku belum ngomong ke Pak Chandra waktu itu, karena aku belum menghasilkan dari Facebook jualan. Aku nggak mau bilang dulu. Nah setelah menghasilkan baru aku bilang ke Pak Chandra, Pak, saya udah bikin ini, boleh nggak nama Ciapus Plumelia berseri di Facebook? Oh ya bagus, ya udah bagus. Menghasilkan nggak? Ya menghasilkan. Ya udah keterusan di Bromel udah punya nama, lari ke Instagram. Ilmu untuk di tanaman, untuk semuanya sih, untuk bisnis marketingnya di situ, untuk gimana kita menghadapi konsumen. Ya semua dari Pak Chandra, dari Pak Uli, dari lingkungan di situ, semua dari situ. Jenuh di tempat tersebut karena
faktor internal. Saya sayang banget sama perusahaan, saya sayang banget sama Pak Chandra yang udah membesarkan saya, udah mendidik saya seperti anak sendiri. Cuma karena faktor internal ya mengharuskan saya harus keluar. Sebelum keluar aku udah punya koleksi. Hasil dari gajiku, aku koleksinya tanaman hutan waktu itu. Kayak pakis-pakisan. Pokoknya yang biasanya yang orang masuk ke hutan, Mas Iwan, aku punya tanaman ini bagus nih, mutasi itu ya kelainan dari yang aslinya. Mau nggak? Ya udah, aku beli satu pot, nitip di saungnya paman, nitip di saungnya teman, satu pot, jadi banyak. Aku sewa rak waktu itu, pertama sewa rak. Dari satu rak jadi 2 rak, jadi saung kayak gitu, saung kecil cuma 2 meter kali 11 waktu itu pertama itu. Jadi pas keluar itu aku udah punya stok, cuma beda dengan yang ada tanamannya yang ada di perusahaan. Jadi aku nggak mau sama, takutnya kan dikiranya ngambil kayak gitu. Aku nggak, karena bukan nggak senang juga, karena cuma aku pengennya tanaman ini gitu yang bisa dirawat, yang harganya murah, beda dengan yang di perusahaan punya. Di perusahaan punya kan mahal-mahal. Aku pengennya yang murah-murah, waktu itu cuma 5.000, 10.000 kan kayak gitu. Ya udah, di situ posting. Orang luar tuh yang tertarik itu, Singapura, Thailand, sama Korea. Kayaknya nggak ada modal ya kalau menurut aku. Modal satu pot, modal postingan sih sebenarnya. Yang paling banyak itu modal postingan. Modal postingan kayak gini. Aku kan waktu itu nggak punya tanaman ya, maksudnya nggak punya tanaman yang bagus-bagus lah. Uang juga kan hasil gaji ya dibagi untuk makan, untuk keluarga. Jadi teman-temanku udah ada yang bagus-bagus, udah punya bagus-bagus. Aku suka kayak gini. Boleh nggak aku ambil foto, aku posting di sosial media aku? Aku selalu kayak gitu. Aku modal foto. Iya, punya teman. Ya boleh, silahkan dengan senang hati. Yang penting kita izin ya. Kalau nggak izin kan nantinya jadi bermasalah. Aku selalu gitu. Aku misalkan ada yang tanaman, ini bagus ya, menarik gitu. Ada feeling sendiri. Aku foto, aku posting, izin dulu. Ya udah dari situ. Iya, tanaman ini kejual. Ya aku setor. Aku bisa beli tanaman yang bagus, bisa beli tanaman bagus sampai punya kayak gitu. Yang penting attitude sih. Semua yang minta izin kayak gitu. Facebook sama Instagram. Dulu masih sepi di Instagram, masih ramai di Facebook. Cuma yang menghasilkan rupiah sama dolar itu di Instagram. Kalau di Facebook cuma rupiah, cuma nggak begitu menghasilkan. Yang pertama beli dan yang wah aku punya uang nih kayak gitu. Ya itu yang dari Korea datang langsung, sampai shock kan aku. Wah, ada orang bule mau ke sini. Waduh, gimana, kita kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya udah, aku cari teman yang bisa bahasa, jadi guide kayak gitu. Ya udah, dari teman-teman, kebetulan itu waktu itu teman dari IPB, orang-orang anak kampus IPB. Ya udah, dari situ mereka menjelaskan dan diajarin. Ya udah, wah kita dapat dolar itu pas pertama dapat dolar itu $950 dikasih cash. Wah, itu aku punya uang banyak. Ya tanamannya tanaman hutan kebanyakan tanaman hutan, karena dia mau tanaman hutan kayak begonia, kayak pakis-pakisan, kayak apa ya, talas kayak gitu, tanaman hutan. Udah banyak, cuma tanaman receh. Belum ada tanaman wah, belum sanggup beli. Kaget ya orang luar negeri. Iya, kok mau tanaman Indonesia ya mungkin di sana nggak ada dan menarik. Akhirnya datang, udah beli, ya udah. Dan kalau nggak salah pertama ekspor di Ciapus saya, kalau nggak salah. Karena kan yang lain belum ramai, belum tahu itu. Ya udah dari situ ramai ekspor, terus ramai yang bikin CV, teman-teman bikin CV. Ya udah. Dulu kan susah banget untuk ekspor. Ya intinya sih ingin memperbaiki kehidupan aku yang tadinya susah. Terus lihat orang tua capek kerja, terus karena tinggal ibu doang, aku pengennya berusaha untuk membahagiakan ibu. Karena untuk membahagiakan ayah itu udah nggak sempet kan, karena waktu itu kan aku masih ABG lah, masih belum paham cari uang atau gimana baiknya kita bertimba balik membahagiakan orang tua, kan belum paham. Selagi masih ada ibu,
ya berusaha untuk cari uang sebanyak-banyaknya untuk membahagiakan ibu. Itu aja motivasi dari awal. Kalau aku kayak gini orangnya, pengen A atau harus kekejar gitu. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa kayak gitu aku orangnya. Cuma mungkin keterbatasan dari pendidikan dulu. Cuma ya mungkin ini jalan dari Allah, ya dipermudah, ya alhamdulillah sampai membahagiakan ibu, saudara, teman-teman, ya mudah-mudahan bisa ke semua orang. Kalau aku ngikutin hati apa ya, ngikutin hati atau gimana ya, karena yang aku suka walaupun itu nggak booming, yang aku suka aku ambil. Contoh pas keluar kan aku tanaman hutan ya, pakis-pakisan, pokoknya yang dari hutan Gunung Salak kayak gitu, yang mutasian yang biasa kalau menurut orang lain, cuma menurut aku bagus. Dari situ kan di hutan itu banyak begonia, jenis-jenis begonia. Nah aku searching begonia kok bagus-bagus ya. Waktu itu nggak booming, begonia nggak ada harganya, paling 5.000, 10.000 kayak gitu kan. Aku posting, ada yang suka, terus aku suka lagi, kok banyak ya. Ternyata di hutan Indonesia itu banyak jenis begonia, sampai aku cari-cari dari semua pulau aku beli. Walaupun satu-satu yang bagus-bagus aku beli dari Sumatera, dari mana. Sampailah begonia itu ada harga, terus booming. Aku sampai masuk koran sama temanku di Jawa, sama yang di Bogor. Kebetulan yang di Bogor itu Mas Aji yang kerja di kebun raya untuk khusus memelihara atau mengidentifikasi begonia yang ada di Indonesia. Dari situ udah masuk koran, booming, terus harga pun naik. Aku sampai pernah jual kecil banget tuh 1 juta, yang tadinya nggak ada harga. Itu paling mahal yang pernah aku jual begonia. Ya itu, jadi yang feeling aku ini, wah bagus ya, selalu ada timbal balik dari tanaman tersebut kayak gitu. Jadi booming, jadi rame lagi. Terus kesininya ketemu di Instagram, lihat postingannya Mr. Kunso dari Jepang. Dia posting janda bolong, Monstera dan Sony. itu yang janda bolong yang ramai itu. Itu awalnya Pak Chandra itu dikasih atau beli dari aku nanya, katanya itu dari Mr. Kunso Jepang gitu. Aku search di Instagram, iya ada. Terus aku DM Mr. Kunso itu berapa harga. Kebetulan karena punya Pak Chandra punya satu, nggak dijual dong, koleksi dan masih langka itu, kalau nggak salah Pak Chandra pertama kali dapat 1 pot itu dan nggak dijual. Aku DM Mr. Kunso, katanya dijual. Nah harganya waktu itu dia kasih berapa dolar, pokoknya ke aku itu 3,5 juta sampai 4 juta tergantung jumlah daun. Sedaun waktu itu, sedaun pucuk 3,5, yang 3 daun itu 7,5 apa 5, aku lupa. Pokoknya di bawah 10 lah. Mr. Kunco ngomong, ya udah saya sambil ke Indonesia nanti dibawa. Oke, saya bilang gitu. Saya beli 2, sebelum beli boleh nggak fotonya saya posting di Instagram? Boleh katanya. Nah ada yang pesen, mau juga. Jadinya akhirnya aku beli 5, yang buat dijual lagi 2, yang buat aku 3. Akhirnya datang ke Indonesia. Nah ternyata Mr. Kunco itu 10 tahun yang lalu pernah ke Indonesia, ketemu sama Pak Chandra, Pak Haji Uli, Pak Amsori. Jadi temannya bos-bosku ternyata. Cuma mungkin kata Kunco mungkin diarahkan mau ke Indonesia, mau ketemu aku, bilang ke Pak Chandra, atau Pak Chandra yang mengarahkan untuk ketemu dengan saya. Waktu itu aku udah keluar. 2018 akhirnya Mr. Kunco datang ke Indonesia bawa janda bolong itu. Akhirnya janda bolong sampai booming sampai sekarang, sampai kemarin itu sampai booming. Aku kembang biakan. Yang 3 itu dikembang biakan, yang lainnya aku jual. Jual itu paling mahal dulu itu 3 daun 4 daun 10 juta, 8,5 juta. Kalau sekarang kan kemarin hampir mencapai 20 sampai 25 juta per daun. Aku sempat sampai jual 90 juta 5 daun. Tanaman ya kalau untuk arrowweed yang mudah, semua mudah, tinggal cutting aja. Tinggal cutting, yang penting ada akar, itu cutting kayak gitu. Pengembang biakannya kayak gitu. Yang dipotong-potong aja tiap ruas kayak gitu kan. Dicangkok atau dipotong kayak gitu. Udah nggak ngitung. Aku udah jual, jadi punya jual. Kan waktu itu ramai banget kan, masih ramai, masih jarang orang punya. Ya itu kesempatan aku sampai booming, sampai kemarin
2020 itu gila banget, kayak aku sampai kayak orang gila kan, ngumpet-ngumpet karena banyak yang mencari tanaman itu. Karena sebelumnya itu di-up di klikhijau.com. Dari situ udah gila, aduh udah nggak bendung, orang datang ke sini, orang nelpon sampai cari rumahku, lihatin bolong itu. Yang nggak enaknya mungkin diketokin sama teman. Bisa, maksudnya gimana? Enggak, bercanda lah. Itu maksudnya buat aku nggak enak ya. Misalkan ada teman ini ke orang lain tuh jual murah, ke aku itu mahal. Itu kayak gitu yang nggak enaknya. Kayak gitu. Lah, ke teman kan harga enggak ya. Oh, kamu bisa jual ya. Kamu bisa jual pasti kamu kan terkenal harganya tinggi kayak gitu. Karena teman tahu Mas Iwan. Iya, karena teman juga udah tahu aku pernah kerja di Ciapus Bromelia dan terkenal lah Ciapus Bromelia itu siapa yang punya, itu kan kolektor terbesar di Indonesia, maksudnya tersepuh untuk kolektor tanaman hias kan di Indonesia. Mereka taunya tanamannya bagus-bagus, mahal itu kan. Nah, dari situ teman-teman, kamu bisa jual. Kamu kan udah berpengalaman kayak gini. Misalkan dari harga 1.000 jadi dari harga 1 juta jadi 2 juta. Pokoknya dilebihin, itu yang nggak enak. Kalau untuk penjualan sih semua enak-enak aja ada. Karena paling yang nipu-nipu doang kayak gitu, cuma itu 1% di pengalaman hidupku. Untuk membeli tanaman saya kunjung aja di Instagram @iwan1511, satu lagi @iwan1512, dan di Facebook Iwan. Oke, buat penonton jangan lupa subscribe channel Halo Bos.